Peserta BIMTEK EDM IRKAM yang berbahagia, setelah Anda mempelajari materi yang kedua, yaitu konsep moderasi beragama, kini kita masuk ke segmen ketiga. Apa materi segmen ketiga ini, Pak Cecep? Analisis gunung es menyelami persoalan dalam sistem sosial, Pak. Baik, kita akan mempelajari analisis gunung es menyelami persoalan dalam sistem sosial. Materi ini ditujukan agar para peserta mampu melihat sebuah fenomena sosial keagamaan tidak hanya di permukaan, tapi mampu menyelami sampai ke akar-akarnya yang terdalam. Seperti halnya kita tahu, sebuah gunung es di sebuah lautan yang terlihat tampak di permukaan hanya sedikit. Sesungguhnya di balik air atau di dalam air banyak sekali yang tersembunyi. Karena itulah pula maka kita akan menyelami sebuah fenomena sosial itu sampai ke dalam sehingga kita tahu sebenarnya akar persoalannya apa saja. Di sini akan diterangkan oleh narasumber kita yaitu Pak Cecep Hilman. Silakan Pak Cecep. Baik, terima kasih Pak Epa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecep Hilman, fasilitator penguatan moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Salam moderasi. Bapak Ibu peserta BIMTEK yang kami hargai, pada sesi kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang analisis gunung es menyelami persoalan dalam sistem sosial. Pada sesi kali ini, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika memahami fenomena sosial, sebagian kita cenderung terjebak pada apa yang tampak di permukaan. Kecenderungan seperti ini membuat kita gagal memahami struktur dan mental model yang menjadi sumber lahirnya fenomena tersebut. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu peserta BIMTEK dalam melakukan analisis sosial keagamaan dengan menggunakan instrumen analisis gunung es atau iceberg analysis. Kemudian Bapak Ibu diajak menyelam ke dalam untuk memahami pola-pola di balik sebuah peristiwa untuk menemukan apa saja polanya, kemudian struktur sosial budaya politik yang melahirkannya, dan mental model yang menjadi sumbernya. Bapak Ibu yang berbahagia, iceberg analysis ini dikembangkan oleh Hamilton dan Peterseng. Silakan Bapak Ibu perhatikan di layar, di gambar, bahwa ternyata yang tampak di permukaan atau event itu hanya sebagian kecil saja. Sedangkan yang tidak tampak di bawahnya itu sangat besar dan dalam. Kita lihat di sana ada event, ada pattern of behavior, ada system structure, dan ada mental model. Mental model ini menjadi yang terbawah yang akan kemudian kita selami. Mental model yang kemudian kita analisis terhadap fenomena yang bersifat kompleks, baik untuk organisasi ataupun masyarakat. Dikembangkan sudah saya sebut tadi, Peterseng dan Hamilton. Coba kita perhatikan satu persatu. Untuk event adalah fenomena yang tampak terkait konteks yang dianalisis. Nah, fenomena dalam sistem thinking diyakini disokong oleh 3 lapisan yang tidak tampak di bawahnya. Yang pertama pattern of behavior atau pola atau kecenderungan perilaku. Kemudian lapis kedua itu ada sistem structure atau sistem sosial. Dan yang ketiga yang tadi kami sebut dengan mental model atau paradigma cara pandang dengan sumber yang biasanya bersifat sakral seperti ideologi, agama, dan tradisi. Bapak Ibu selanjutnya di lapis berikutnya itu ada pattern of behavior. Adalah kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat dan terkait secara langsung dengan fenomena yang tampak tersebut. Kemudian, lapis yang berikutnya adalah sistem struktur atau structure. Sistem structure adalah struktur dan sistem sosial yang memungkinkan pola kecenderungan masyarakat itu berkembang. Sedangkan lapis yang paling bawah adalah mental model, adalah cara pandang, perspektif, paradigma, pelaku atau elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi situasi sedemikian.
semakin dalam lapisan yang kita analisis dan kemudian kita intervensi, akan semakin besar leverage daya ungkit terhadap perubahan struktural dan sistemik. Kemudian akan berujung pada perubahan fenomena yang berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita lihat ada screen, ada gambar tentang iceberg analysis dan proses U. Ini disampaikan oleh Otto Scharmer dan United in Diversity ya, yang kemudian tadi dikembangkan oleh Petersen dan Hamilton. Di sana terlihat bahwa bagaimana event itu sangat sedikit kelihatannya. Sedangkan di bawah event, di bawah fenomena itu ada nomena, ada gejala di balik gejala yang sangat besar dan dalam. Inilah yang kemudian kita akan selami. Apa yang terjadi? Event, kemudian pola dan trennya apa, struktur penyebabnya, dan mental modelnya. Pada sesi kali ini kita akan selesaikan sampai mental model. Nanti di sesi berikutnya akan ada strategi. Di sesi yang ke-7 itu ada strategi terkait dengan rethinking, redesigning, reframing, dan reacting. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk Bapak Ibu lebih memahami iceberg analysis ini, kita akan berikan contoh kasus-kasus yang akan dilihat oleh Bapak Ibu, silahkan. Misalkan kita untuk mengetahui peristiwa atau fenomena atau event. Ini contohnya siswa yang tidak mau hormat bendera. Ini seringkali juga kita dengar ada siswa yang tidak mau hormat bendera ketika upacara bendera. Itu peristiwa, itu event. Nah, lalu apa pola kecenderungan penyebab itu yang menyebabkan dia tidak mau hormat bendera? Karena fenomena perilaku tersebut, siswa lebih suka mengikuti pengajian ke dalam kelompok-kelompok yang tokohnya itu ekstrim. Nah, itu polanya. Kalau terus-menerus dia akan kemudian menjadi cara berpikirnya. Nah, kemudian yang berikutnya, sistem sosial atau strukturnya yang memungkinkan pola kecenderungan tersebut berkembang. Misalnya, di madrasah atau di sekolah tersebut belum tegasnya dalam menerapkan aturan dan tata tertib siswa ketika upacara bendera. Jadi belum dilakukannya, belum diterapkannya secara tegas tata tertib dan aturan tentang upacara bendera tersebut. Nah, kemudian mental modelnya adalah cara pandang, perspektif, dan paradigma pelaku elemen sistem yang menyebabkan struktur dan sistem sosial bertahan dalam kondisi situasi sedemikian dengan sumber yang biasanya bersifat sakral seperti ideologi, agama, dan tradisi. Kita ambil contoh misalkan mental modelnya karena ada pembiaran dan kurang pengawasan dari pihak madrasah terhadap perilaku tersebut. Atau yang lebih tepatnya misalkan karena ada pandangan, ada paradigma yang menyebut bahwa hormat bendera itu musyrik. Nah, seperti itu mental model. Jadi baik kita lanjutkan untuk supaya Bapak Ibu lebih dalam lagi memahami tentang iceberg analysis ini pada slide berikutnya. Nah, tadi skupnya masih di sekolah, masih di madrasah. Sekarang coba kita lihat kasus atau fenomena atau event yang terjadi di masyarakat. Misalkan eventnya, peristiwanya atau fenomenanya, ada sekelompok masyarakat yang beragama secara ekstrim dalam berbagai bentuk dan respon Kementerian Agama belum optimal. Itu peristiwanya, itu eventnya. Nah, kemudian kita coba turun ke pola atau trennya, perilaku, kebiasaan, sikap yang menyebabkan hal itu apa? Misalkan pertama, tren spiritualitas. Kemudian ada juga beragama secara instan. Kemudian mengikuti dan menggandrungi, menyenangi penceramah yang populer walaupun tidak memiliki kepakaran di bidangnya. Kemudian tren teknologi informasi, tren mayoritarianisme, munculnya kelompok yang mempromosikan praktik beragama yang ekstrim dan atau tidak moderat. Kemudian kalau kita ke lapis berikutnya mencari struktur penyebab, yang tadi sudah disebut bahwa struktur penyebab adalah tradisi, budaya, kebijakan pemerintah,
atau sistem yang berlaku, misalkan kita lihat yang menyebabkan peristiwa ada sekelompok masyarakat yang beragama secara ekstrim, itu karena ada regulasi dan program pemerintah belum responsif terkait dengan ekstremitas dalam kehidupan beragama. Kemudian boleh jadi juga pendidikan agama yang kurang memperkuat keberagaman yang moderat. Kemudian ada kelompok-kelompok agama yang tidak moderat dan tokoh agamanya sendiri juga kurang mampu bersaing dengan media misalkan atau dengan mereka yang menyebarkan ekstremisme. Kemudian ormas agama belum responsif terkait dengan pemerintah, misalkan Pemda mengikuti tekanan kelompok yang mayoritas. Tadi mayoritarianisme. Kemudian aparat penegak hukum menggunakan pendekatan harmoni. Nah, yang penting damai, yang penting stabil gitu ya. Kemudian bukan perlindungan hak konstitusi warga. Jadi lebih mengutamakan harmoni sosial daripada perlindungan hak konstitusi warga. Dan yang terakhir, media sosial memberikan ruang untuk pesan ekstrim. Itu terkait dengan struktur penyebab. Sedangkan mental modelnya bisa kita lihat dari beberapa aspek, misalkan dari pemerintah. Keberagamaan adalah isu sensitif. Jadi kalau udah mengungkap atau mengangkat masalah keagamaan, ini katanya bagian yang sensitif. Nah, itu ada anggapan seperti itu ya. Kemudian masih banyak prioritas lain. Ada protes lain yang harus diberikan perhatian penuh. Kemudian ada kekhawatiran di demo. Nah, kemudian juga ada mayoritarianisme. Nah, kalau kita lihat ke ekosistem pendidikan misalkan, ini urusan guru agama. Jadi urusan ekstremisme, eksklusivisme, intoleran, itu urusan guru agama. Itu ada di beberapa madrasah atau sekolah yang masih punya pemahaman seperti itu. Padahal ini menjadi tanggung jawab semua guru, semua SDM yang ada di sekolah atau di madrasah. Kemudian kalau kita lihat bagian kelompok agama tidak moderat, tugas menegakkan kepentingan agama, ini tugas, ini sudah menjadi jihad, keharusan. Kemudian hak kami untuk beragama secara utuh. Jadi kalau dalam konteks agama Islam, misalkan Islam kafah. Jadi termasuk membangun sistem sosial sesuai agama yang mayoritas. Indonesia Islam, maka kita harus menegakkan syariat Islam, misalkan seperti itu. Kemudian terkait dengan ormas agama moderat, yang salah masyarakat kenapa ikut-ikutan? Ini juga ada anggapan mental model seperti itu, cuek, membiarkan. Kemudian perusahaan-perusahaan yang terkait dengan teknologi misalkan, mereka juga tidak mau disalahkan. Bukan salah kami kalau ada yang menggunakan platform untuk menyebarkan nilai-nilai ekstrim. Saya kira itu Bapak Ibu ya terkait dengan analisis gunung es. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan ini menjadi sebuah pengetahuan, pemahaman bahwa kita SDM Kementerian Agama juga harus memiliki keterampilan, kompetensi dalam melakukan analisis sosial terhadap fenomena-fenomena sosial keagamaan. Sehingga kita tidak langsung mengambil atau mensikapi, menjudgment satu fenomena, satu peristiwa itu dengan serta-merta. Tetapi kita harus mendalami terlebih dahulu apa saja yang menyebabkan hal itu, peristiwa itu terjadi. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta sekalian yang berbahagia, setelah dipaparkan tadi tentang materi analisis gunung es, coba kita konfirmasi kepada Pak Cecep. Pak Cecep, jadi pola dan tren itu apa sebenarnya? Ya, baik Pak Epa, para peserta BIMTEK, pola dan tren adalah perilaku, kebiasaan, sikap yang dapat dilihat. Itu adalah pola dan tren, Pak Epa. Adapun struktur penyebab apa, Pak Cecep? Untuk struktur penyebab, tadi sudah kita sebut bahwa struktur penyebab itu terkait dengan tradisi, budaya, kebijakan pemerintah, dan sistem. Itu struktur penyebab, Pak Epa. Baik, kalau mental model? Mental model adalah paradigma, perspektif, keyakinan. Ini biasanya terkait dengan ideologi, tradisi, paradigma ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan struktur
penyebab itu terjadi, kemudian menjadi pola dan tren, dan peristiwa itu bisa kita analisis. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Cecep. Setelah Anda mempelajari segmen ketiga, materi analisis gunung es ini, kita dapat menyimpulkan bahwa materi ini ditujukan untuk melihat atau memahami sebuah fenomena, bahwa fenomena itu akan selalu ada akar penyebabnya. Ada tahapan untuk menyelami dengan cara menggunakan metode ini. Yang pertama, kita melihat fenomenanya. Selanjutnya kita lihat apa tren ataupun pola yang menyebabkan fenomena tersebut. Di balik pola atau tren itu, kita juga harus menyelami lagi apa struktur penyebab yang menyebabkan tren atau pola tersebut. Dan dari balik struktur penyebab itu, kita menyelami lagi lebih dalam lagi, yaitu kita lihat apa mental model yang menyebabkan struktur penyebab itu. Itulah analisis sosial gunung es. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.